الحمد لله على نعمه الإسلام، وهي أعظم النعم، المنعم بالتقوى والخير، بالعدل والخسوف الكرم، المتعالية للانتقام والانتقام، الزوال والعدم، الذي لا يوصف بجنس فلا يكفي علمه له والقدم. أحمده سبحانه وتعالى على كل خير من وجود، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق الخلق وقدر الرزق، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، يا لا من نبي بعث الله إلى كافة الخلق نبيا فانذر والبشر وخوف الأحزاب والأسد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الفضل والكرم، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الخبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, khatib berwasiat kepada khatib pribadi, umum kepada jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebesaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahatnya, merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat kebajikan yang tidak ada putus-putusnya kepada sesamanya dalam bentuk pengorbanan harta benda, berderma dan bersedekah kepada siapapun. Islam ditegakkan dan dikumandangkan bukan atas dasar kikir dan menahan harta benda. Oleh karena itu, Islam menasihatkan kepada setiap manusia, khusus umat muslim, agar menyambut dorongan berderma dan segi-segi kebajikan yang tidak ada putus-putusnya, baik yang dilakukan secara terang-menerang maupun yang tersembunyi. Itulah sendi-sendi ajaran Islam yang didasarkan pada pengorbanan membelanjakan sebagian harta yang dimilikinya untuk berderma dan bersedekah sebagai wujud tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah
وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 274. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, setiap muslim hendaknya berhemat dalam mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kepentingan hidupnya agar harta tidak habis begitu saja. Sebab ia berkewajiban mengajak orang lain dalam menikmati dan memanfaatkan harta yang Allah karuniakan kepadanya. Kekayaan hendaknya kita gunakan membantu kepentingan umum, menolong fakir miskin, dan ikut meringankan penderitaan orang-orang yang susah dan tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, innaka in tubdil fadlal khairul lak, wa in tumsikuhu syarrul lak, wa la tulami ala kafafin wa bada'u biman ta'ul al-yadul ulya khairun min yadis sufla." Hai anak Adam, kalau engkau mendermakan kelebihanmu, itu lebih baik bagimu, dan engkau tidak tercela atas kesederhanaan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tetanggamu, dan tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah atau yang menerima. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, Allah melarang memboros-boroskan harta dan memerintahkan agar memberikan harta kepada kaum kerabat dan fakir miskin. Karena orang yang mubazir, tidak mengeluarkan yang berguna, adalah perusak yang bodoh, tidak punya perhitungan, menyia-nyiakan harta benda, menyia-nyiakan harta pada keinginan nafsu tertentu. Bagaimana orang-orang yang semacam ini bisa membayarkan hal yang telah menjadi kewajibannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Dan berilah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra 26 dan 27. Hadirin rahimahullah, demikianlah perintah Allah dalam Al-Quran. Tetapi bagi seorang muslim yang tidak mampu menolong dan membantu dengan karena ketiadaannya, Allah memberi petunjuk agar berbuat baik dengan sedekah, ucapan dan perkataan-perkataan yang pantas dan menyenangkan bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imma turidhanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Hadirin rahimahullah, ajaran Islam untuk bermurah hati dan berdarah cukup banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Demikian dan menerapkan perilaku fikir sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang bermurah hati dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, pun jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang-orang yang jahil atau bodoh, yang bersifat pemurah, lebih disukai Allah daripada ahli ibadah tetapi kikir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin rahimahullah, seandainya manusia bersifat individual dalam kehidupannya, memutuskan hubungannya dalam pergaulan,
dan masyarakat tidak mau tahu urusan orang lain kecuali urusan dan kebutuhannya dalam jiwa dan hatinya, yang mendorong keinginan menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan orang lain. Hidup menderita dan terlantar. Sikap hidup yang demikian tidak efektif hanya menimbulkan permusuhan bagi manusia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah menjadikan manusia beberapa golongan yang dicampur baurkan menjadi satu, dengan keadaan dan tingkah lakunya berbeda-beda. Hanya sebagian erat manusia untuk menyaring iman mereka, dan dengan itu pula Allah mendistribusikan anugerahnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hubungan ini Islam cukup memiliki syariat yang kukuh untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, dengan memberi spirit kepada jiwa agar suka berbuat kebaikan, senang berkorban dan memberi pertolongan kebaik-baikannya yang lain, dan sangat ingin membutuhkan murah-murah hati yang bukan saja dapat dinikmati kaum lemah, tetapi juga akan memantulkan terjaminnya keamanan, kesejahteraan dan ketenangan serta ketentraman bagi si pemberi itu sendiri. Mereka juga akan terhindar dari akibat dendam, iri dan dengki, dan dari segi-segi negatif perasaan ingkar dan dari sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu li nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Ingatlah, kamu ini diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Muhammad ayat 38. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita terhindar dari sifat-sifat tercela dan menjadikan kita sebagai manusia yang bisa berdamai kepada sesama. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu